Setiap tahun tentunya kawan MI dan kawan arah.com semua tahu bahwa Ramadan tiba dan akhirnya pertanyaan kembali muncul. Kapan awal Ramadan dan juga kapan berakhirnya sehingga masuk hari Idul Fitri, sehingga semua bisa pasti menjalankan ibadah puasa dan juga hari raya Idul Fitri. Itu berulang tiap tahun dan tentunya pertanyaan itu akan muncul kembali di Ramadan yang akan datang nanti. Dan kali ini kami akan menanyakan itu semua juga perjalanan karir Bapak Thomas Jamaluddin dan hal-hal menarik lainnya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi masalah terkait dengan penentuan Ramadan dan hari raya ini memang terus berulang. Dan karenanya kemudian sebelumnya di masyarakat berbicara itu hanya masalah fikih saja, masalah hukumnya, sehingga perdebatannya itu adalah perdebatan dalil antara hisab dan ru'yat. Nah, mulai sekitar awal 2000-an 8 kemudian mulai masuk, lebih memberi warna bahwa permasalahan itu bukan pada permasalahan perbedaan hisab dan ru'yat. Dan saya selalu menunjukkan bukti yang paling nyata perbedaan penentuan Idul Fitri tahun 1998. Waktu itu Menteri Agamanya Pak Quraisy Shihab. Itu nyata sekali perbedaan bahwa masalahnya itu bukan karena perbedaan masalah hisab dan ru'yat. Apa masalahnya? Tapi lebih pada masalah kriteria. Kriteria itu batasan ya. Jadi batasan berapa sih atau batasan apa yang menyatakan itu sudah bisa masuk atau belum, terutama dari hasil hisab, dari hasil perhitungan. Kalau hasil perhitungan tinggi bulan 1 derajat, nah itu masuk atau belum? Nah tergantung pada kriterianya. Pada waktu itu penentuan Idul Fitri, Muhammadiyah sudah mengumumkan Idul Fitri jatuhnya tanggal 30 Januari. Kemudian Persis berdasarkan hisab juga itu sudah menentukan Idul Fitri jatuhnya tanggal 31. Nah, pada waktu sidang isbat ada hasil ru'yat juga 2 macam. Ada yang dari Cakung dan Bawean tanggal 29 Januari itu menyatakan terlihat. Sehingga sebagian pengamal ru'yat itu mengikut pada keputusan bahwa Idul Fitri jatuhnya tanggal 30 Januari. Tapi PBNU menolak pada sidang isbat itu karena ketinggian hilal itu kurang dari 2 derajat. Sudah positif tetapi kurang dari 2 derajat. Sehingga pada sidang isbat itu waktu itu diputuskan walaupun tidak bulat, tetapi pemerintah memutuskan Idul Fitri jatuhnya tanggal 31 Januari. Ya, jadi waktu itu 29 dan 30 ya. Nah, jadi yang dari Muhammadiyah dan PWNU Jawa Timur itu Idul Fitri tanggal 29 Januari, kemudian Persis dan juga PBNU, dan akhirnya keputusan pemerintah itu jatuhnya 30 Januari. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan itu bukan lagi perbedaan hisab dan ru'yat. Karena sesama hisab juga berbeda, sesama ru'yat berbeda. Agama dan negara itu kan dua hal yang seringkali agak sulit Pak ya, karena agama berkaitan dengan keyakinan sementara negara hukum. Kalau dalam Islam ada atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, dengan mudahnya kita bisa harus ulil amri ya, kita ngikutin ulil amri walaupun ada ulama juga. Tapi dalam hal ini kan tentunya umat di Indonesia kita melihat tidak, sebagian diantaranya itu lebih percaya pada ulamanya gitu ya. Dalam hal ini Bapak sebagai lembaga lapan, terus juga Bapak melihat perdebatan yang selalu berulang, apakah sebaiknya sudahlah kamu ikut pemerintah saja menurut pandangan Bapak, atau ngikutin ulamanya, karena kan tentunya dalam beribadah perlu keyakinan Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak mengatasi itu Pak? Ya, ini memang kita harus bisa melihat persoalan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu sebagai bagian dari persoalan peradaban Islam sebenarnya. Ini bukan sekedar permasalahan ibadah sebenarnya, masalah kalender itu. Karena itu juga menyangkut juga masalah sosial. Dan juga nanti terkait juga masalah peradaban. Karena begini,
penentuan waktu ibadah memang sekedar waktunya. Itu lebih ke sekadar persoalan ibadah. Untuk masalah sholat, ya, dan itu bahkan individu. Sholat atau tidak sholat, sholatnya tepat waktu atau tidak, itu individu. Tapi kalau sudah persoalan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri atau Hari Raya, itu sudah persoalannya persoalan sosial. Orang tidak bisa lagi sekedar puasa sendirian, kemudian nanti berbuka sendirian, berhari raya sendirian. Mau tidak mau akan terlibat juga tetangga, terlibat juga orang sekampung, sekota, karena ibadah Ramadan itu sudah menjadi ibadah massal. Orang akan bertanya kalau seorang sudah memulai puasa duluan, yang lain belum, atau ada orang yang belum puasa ketika orang lain sudah puasa, atau berhari raya, yang lain masih puasa, ternyata ada sekelompok orang sudah bertakbir merayakan Idul Fitri. Itu akan persoalan. Jadi masalah penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah itu juga menyangkut masalah sosial. Jadi ini ibadahnya bukan lagi sekedar ibadah yang sifatnya hubungan personal seseorang dan Allah, tapi juga menyangkut ibadah yang sifatnya massal. Makanya begitu sensitif, Pak ya. Dan ini sensitif, apalagi katakan puasa kan antara wajib dan haram puasa pada saat Idul Fitri. Saya dengar pernah terjadi di satu daerah di Sulawesi, itu karena perbedaan masa itu kemudian terjadi bentrok. Karena yang satu menyalahkan ini masih puasa, yang lain menyatakan sekarang sudah Idul Fitri, haram puasa gitu. Nah, itu persoalan sosial. Tapi ada lagi yang persoalan lebih besar, itu masalah peradaban. Sistem kalender adalah bagian dari peradaban. Dan ini kita bisa belajar mengapa sih suatu sistem kalender itu kadang-kadang penentuannya juga prosesnya lama. Orang sering mengatakan bahwa kalender Masehi itu memberikan kepastian. Orang sering mengatakan hari raya umat Islam kok sering berbeda. Coba lihatlah Natal, itu selalu sama 25 Desember. Saya selalu balik bertanya, apakah betul Natal itu selalu sama? Sebelum tahun 1792, Natal di Inggris dengan Natal di Roma itu beda. Bedanya bukan sehari 2 hari, 12 hari bedanya. Itu masalahnya karena berbeda kalender yang digunakan. Di Inggris menggunakan kalender Julius, di Roma sudah menggunakan kalender Gregorius. Itu kriterianya beda. Jadi untuk membuat suatu sistem kalender itu menjadi mapan, itu ada 3 syaratnya. Pertama, harus ada otoritas, dan otoritasnya harus tunggal. Yang kedua, itu harus ada kriteria, dan ini harus tunggal juga. Yang ketiga, harus ada batas wilayah yang disepakati. Nah, otoritas, sering orang mengatakan tidak perlulah otoritas. Di Indonesia apa, Pak? Otoritas itu? Ya itu, perbedaan otoritas menimbulkan perbedaan. Kita nggak ada otoritas tunggal di Indonesia? Belum ada. Jadi kita lihat dulu dari sejarahnya dulu ya. Orang mengatakan tidak perlu ada otoritas, tapi kita bandingkan dalam sejarah. Di Sunda, di Jawa Barat, dulu kabarnya juga ada kalender, tapi tidak ada otoritas yang menjaganya. Tidak ada kerajaan atau sultan yang menjaga kalender itu. Beda dengan kalender Jawa. Kalender Jawa itu ada sultan yang menjaganya, sehingga kalender Jawa terus. Nah, di Sunda karena tidak ada otoritas yang menjaganya, kalender mati karena tidak ada yang menggunakan. Jadi otoritas itu harus ada, dan otoritasnya harus tunggal. Tadi saya memberikan contoh di Inggris dan di Roma, itu otoritasnya beda. Maka terkait dengan sistem kalender yang digunakan bisa saja beda. Di Inggris menggunakan sistem kalender Julius, di Roma sudah menggunakan Gregorius. Jadi ada perbedaannya 12 hari. Nah, itu yang pertama, harus ada otoritas. Yang kedua, harus ada kriteria.
kriterianya Julius di Inggris dan kriterianya Gregorius di Roma itu beda. Perbedaannya itu pada sistem perhitungan. Kalau di Inggris, kalau dengan Julius itu tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4, hanya itu. Tapi kalau di Roma dengan kriteria Gregorius, tahun kabisat itu adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4, kecuali tahun yang kelipatan 100 itu harus dibagi 400, habis dibagi 400. Jadi dengan perbedaan Julius dan Gregorius ini selama hampir 1,5 abad, milenial, sampai ini bukan sampai 15 abad ya. 15 abad ya, 1500. Iya, 1500 tahunan. Itu bedanya sampai 10 tahun. Ketika tahun 1582 ketika Paus Gregorius melakukan reformasi dari sistem Julius ke Gregorius, itu perbedaannya 10 hari. Beda 11 hari, harus dihilangkan 10 hari. Jadi dari hari Kamis 4 Oktober, besoknya Jumat itu sudah 15 Oktober. Jadi beda 11 hari. Kemudian ketika itu dibiarkan di Inggris sampai tahun 1792, perbedaannya sudah 12 hari. Jadi otoritas dan kriteria itu. Dan batas wilayah dalam kalender Masehi yang sekarang menjadi kalender internasional itu baru disepakati tahun 1925 dan menjadikan batas tanggal internasional melalui Lautan Pasifik itu. Sebelumnya antara Kanada dan Alaska bisa berbeda karena batas tanggalnya beda. Jadi 3 syarat ini yang harus dipenuhi dan semua sistem kalender itu akan mapan kalau 3 syarat ini terpenuhi. Nah, kalender Islam itu belum, karena dari segi otoritas ini kan dulu pada zaman Rasul hanya lingkup Madinah saja, Makkah Madinah. Kemudian mulai menyebar ke khalifahan. Kekhalifahan masih ada otoritas khalifah. Yang terakhir Khalifah Utsmaniyah. Setelah itu tidak ada kekhalifahan lagi. Sekarang negara-negara Islam dipimpin oleh pemerintahan masing-masing sebagai otoritas. Nah, lebih parah lagi di Indonesia, ada pemerintah tapi kemudian ada organisasi-organisasi massa yang itu pun sebagai mereka menganggapnya otoritas untuk menentukan kalendernya. Jadi ada kalender Muhammadiyah, kalender NU, kalender Persis, kalender ormas ini, ormas itu, semuanya itu sebagai otoritas. 8 menjelaskan bahwa masalah keterlihatan hilal atau visibilitas hilal atau sebut sebagai imkan ru'yat itu sebenarnya 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah fisik dari hilal itu sendiri. Jadi hilal itu adalah cahaya yang mengarah ke arah bumi pada posisi bulan mulai bergeser menjauhi garis hubung antara matahari dan bumi. Itu jadi hilal itu sebenarnya bukan wujudnya adalah bulan, tetapi ketampakan cahaya yang muncul itu sebagai hilal. Nah, ketika bulan itu masih muda, artinya jarak waktu dari ijtima atau kata konjungsi atau segarisnya bulan dan matahari itu ketika baru bergeser sedikit itu sabitnya tipis sekali. Sementara di garis ufuk di horizon di barat itu ketika bulan sabit masih tipis sekali, itu berarti ketinggiannya masih sangat rendah. Nah, sementara cahaya senja atau cahaya syafaq itu masih cukup kuat. Jadi semakin rendah itu cahaya syafaq yang merah itu di ufuk barat itu makin kuat. Jadi akan kalah cahayanya. Jadi perlu ada ketinggian tertentu. Jadi perlu ada jarak antara bulan dan matahari, itu disebut sebagai elongasi. 8 dari data-data internasional menyatakan minimal 6,4 derajat untuk bisa terlihat. Kemudian beda tingginya dari garis ufuk
atau tingginya sekitar 3 derajat itu supaya cahaya syafaq ini bisa dikalahkan oleh cahaya hilal. Apakah persoalan Ramadan ini, penentuan tanggal ini itu juga merupakan menggambarkan adanya kesenjangan yang begitu lebar antara pemahaman dasar yang perlu publik ketahui mengenai perbintangan, mengenai alam semesta astronomi, atau memang ada keperluan itu atau kurang populer atau bagaimana, Pak? Ya, ini sebenarnya ada kaitan terkait dengan sebut saja pemahaman masyarakat terkait dengan fenomena alam. Jadi fenomena alam gerhana dulu sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang mistis, kepercayaan yang sebenarnya tidak punya dasar ilmiah. Kemudian terkait dengan penentuan awal Ramadan juga itu hanya didasarkan pada kepercayaan saja, dan juga pada dalil-dalil yang sebenarnya bukan pada teknis penentuannya. Itu hanya pada aspek mana yang akan diambil. Nah, kita belajar dari fenomena gerhana. Fenomena gerhana yang dulu ditakuti bahkan pada zaman Rasul, ketika di dalam hadis terkait dengan gerhana, kebetulan pada saat itu putra Rasulullah yang namanya Ibrahim itu wafat. Kemudian orang mengait-ngaitkan gerhana itu karena wafatnya putra Rasulullah, tapi Rasul kemudian membantah bahwa gerhana itu bukan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang, tetapi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu kan di alam banyak sekali, dan itu yang kemudian dipelajari. Nah, dari mempelajari terkait dengan benda-benda antariksa, terutama matahari dan bulan, itu kemudian diketahui keteraturannya. Nah, dari keteraturannya itu kemudian bisa diformulasikan, sehingga dengan formulasi itu bisa dihitung, diperkirakan kapan akan terjadi gerhana. Di Indonesia waktu yang ramai itu gerhana 11 Juni 1983. Jadi itu sudah bisa diperhitungkan termasuk daerah mana saja yang akan mengalami gerhana. Tetapi pada tahun 1983 itu masih banyak kepercayaan baik itu yang sifatnya mitos lama, yang menganggap bahwa gerhana matahari itu ketika matahari dimakan oleh raksasa dan ibu-ibu hamil kemudian disarankan masuk ke kolong karena nanti bayinya akan belang atau bagaimana. Itu kepercayaan yang waktu itu masih ada. Tapi ada juga kepercayaan mitos yang sebenarnya seolah-olah ilmiah tapi keliru. Misalnya bahwa melihat gerhana matahari itu akan membutakan. Sehingga pada waktu itu disarankan masyarakat untuk di dalam rumah saksikan aja TVRI yang menyiarkan siaran langsung. Bahkan ada yang terlalu ketakutan seolah-olah cahaya ketika gerhana itu betul-betul membutakan mata, sehingga sampai rumah pun ditutup rapat-rapat. Bahkan ada cerita juga sampai binatang pun ditutup matanya supaya tidak buta. Nah, itu seolah-olah ilmiah tapi sebenarnya kepercayaan yang keliru. Nah, ketika gerhana 9 Maret 2016 itu peran media massa juga penting untuk menjelaskan bahwa gerhana matahari itu aman untuk dilihat. Hanya asal harus berhati-hati. Karena sesungguhnya kita melihat gerhana matahari itu sebenarnya sama seperti kita melihat matahari sehari-hari. Kita bisa melihat langsung, tetapi tidak boleh terlalu lama, tidak boleh lama-lama, dan juga harus berhati-hati. Nah, dengan seperti itu ya bisa diajarkan. Nah, hal yang juga penting di sini bahwa terkait dengan peredaran bulan dan matahari itu sekarang perhitungannya sudah akurat sekali. Jadi sudah bisa ditentukan detik demi detik. Ketika gerhana matahari total, saya mengalami gerhana matahari total 3 kali ya.
1988 di Bangka, kemudian tahun 1995 di Tahuna di Sangir Talaud Sulawesi Utara, kemudian di Parigi Sulawesi Tengah Maret 2016 yang lalu. Pada waktu itu untuk mengetahui kapan totalnya itu sudah diperhitungkan. Untuk di titik pengamatan di Pantai Penyak di Bangka pukul sekian sampai dengan pukul sekian, termasuk detiknya. Di Tahuna di Sangir Talaud itu pukul sekian sampai dengan pukul sekian. Kemudian waktu di Parigi pun itu sudah dihitung. Tepat Pak ya? Dan itu tepat. Jadi dengan hitung mundur ini 10 detik lagi, itu ketika 0 betul. Itu sudah tertutup. Jadi perhitungan astronomi sekarang sudah akurat sekali. Termasuk untuk menghitung itu awal bulan. Ini kalau kita bicara peradaban tentunya selalu berawal dari astronomi. Kalau kita lihat dari Yunani, terus juga peradaban Islam, Romawi juga diantaranya filsufnya. Kemudian Eropa juga dimulai dari pengamatan benda jauh. Sementara kalau kita lihat anggaran 8 Indonesia dibandingkan dengan katakanlah negara tetangga Malaysia atau India, bahkan apalagi Cina dan juga apalagi Amerika, itu kan sangat kecil sekali Pak. 700 miliar Pak tahun ini, betul Pak ya? Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya ketika kita selalu mengobar-ngobarkan lah di berbagai kesempatan Bapak Presiden kita harus menjadi negara yang maju, sementara riset kita di bidang astronomi masih, kalau boleh jujur, dengan anggaran segitu adalah mustahil Pak mengejar ketertinggalan yang ada. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak sebagai Kepala Lapan? Ya, pertama gini, Lapan itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA-nya Indonesia. Karena singkatannya biar sama. Kalau NASA itu National Aeronautic and Space Administration ya. Kalau Indonesia itu National Institute of Aeronautic and Space. Jadi institut bukan administration. Jadi isinya sama, penerbangan dan antariksa. Dari segi kegiatan juga ada mirip-miripnya. Nah, Lapan saat ini mempunyai 7 program utama ya. Pertama, Sains Antariksa. Sains Antariksa ini program utamanya terkait dengan cuaca antariksa, termasuk nanti di dalamnya itu pembangunan observatorium nasional. Kemudian Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian program yang utama kedua ini dilaksanakan oleh Pusat Sains Atmosfer. Itu terkait dengan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan terkait dengan dinamika atmosfer ekuator. Cuaca dan iklim di Indonesia kan dinamis sekali. Itu karena atmosfer ekuator demikian bergolak dan belum diprediksi dengan baik, jadi terus dikembangkan. Kemudian program utama yang ketiga itu pengembangan roket sonda. Roket untuk penelitian atmosfer, tapi nanti arahnya untuk roket peluncur satelit. Kemudian program utama yang keempat itu pengembangan satelitnya. Kita mulai dari satelit mikro, nantinya kita mengembangkan sampai dengan satelit operasional yang besar. Kemudian program utama yang kelima itu pengembangan teknologi aeronautika yang saat ini diarahkan untuk pesawat transport dan juga untuk pesawat tanpa awak pemantau maritim. Kemudian program utama yang keenam itu adalah Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. Lapan berkewajiban memberikan data-data satelit ke semua kementerian, lembaga, dan daerah. Kemudian program utama yang ketujuh itu sistem pemantau bumi nasional. Ada kebakaran hutan, kemudian masalah banjir, masalah kebencanaan, termasuk untuk pemantauan pertanian, pertumbuhan padi. Nah itu 7 program utama. Besar memang programnya. Tapi kalau dibandingkan dengan badan-badan antariksa yang lain, di Amerika ada NASA, di Jepang ada JAXA, Eropa ada ESA, India ada ISRO, tetangga kita Malaysia punya angkasa. Dari segi anggarannya memang kecil,
Ya, memang harus difahami lah kondisi perekonomian Indonesia itu belum sebaik negara-negara maju. Tetapi juga yang juga harus sedikit demi sedikit dipacu bahwa memang secara nasional anggaran penelitian kita memang masih rendah ya. Jadi ini juga dari pengambil kebijakan memang sedikit demi sedikit harus mengubah anggaran penelitian secara umum itu jauh dari segi persentasinya dibandingkan negara-negara ASEAN. Anggaran penelitian kita hanya 0,09% dari pendapatan kotor negara ya, atau PDB. Sedangkan di negara-negara lain itu ada yang sampai 1 sampai dengan 2%. Nah, LAPAN sebagai lembaga penelitian ya sama. Anggarannya masih kecil, tapi dengan segala keterbatasan itu kami ingin fokus untuk melaksanakan 7 program utama. Jadi ya mau tidak mau kita harus bisa menggunakan anggaran yang ada, tapi kami akan fokus pada beberapa pokok supaya program yang kami lakukan itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Pak, ini di belakang ada beberapa, ini ada yang produk LAPAN atau gimana Pak? Ya, ini sebagian ini dengan negara-negara mitra ya. Jadi bisa ya, kalau bisa ini dengan negara-negara mitra. Ya, ini apa Pak? Ya, ini roket dari RLT. Kemudian yang ini pun ini roket dari satelit dari RRT. Kemudian ini salah satu satelit milik Jepang. Jadi ini hadiah. Kemudian ini salah satu satelit misi dari India dan beberapa yang lain. Yang baru diluncurkan 2015 ada Pak di sini? Yang produk 8 yang ini. Oh, ya. Jadi boleh dikeluarin Pak. Ini roket sonda yang nantinya dikembangkan. Ya, ini memang roket-roket kecil nantinya di sini, ini di dalam sini ini ada muatan untuk penelitian atmosfer. Tapi nanti ini akan diperbesar, kemudian nantinya diharapkan bisa sampai ketinggian 300 kilo atau lebih untuk bisa. Tahun berapa Pak rencananya Pak? Yang sedang proyek di antara 7 itu? Yang untuk peluncuran roket ini secara bertahap, minimal tahun 2019 kita sudah diharapkan ketinggian mencapai hampir 100 km. Yang nantinya akan lebih tinggi lagi. Ini apa Pak? Nah, kemudian ya, program pengembangan satelit. Ini satelit mikro pertama yang dikembangkan itu 8A1. Ini yang pertama kali dibuat dan diluncurkan menggunakan roketnya India. Kemudian dengan ukuran yang hampir sama, itu 8A2 itu diluncurkan September lalu. Dan nanti 10 Juni ini akan ada satelit 8A3 yang nantinya akan diluncurkan. Nah, ini ada pesawat juga Pak. Kemudian yang juga ini terkait dengan program pengembangan teknologi aeronautika. Itu kami mengembangkan 2 tipe. Jadi yang bekerja sama dengan PT.DI itu mengembangkan pesawat transport N219 ya. Jadi N itu berarti Nusantara karena ini murni buatan Indonesia. Kemudian 2 itu karena menggunakan 2 mesin. 19 itu 19 penumpang. Tahun 2016 ini
ditargetkan untuk uji terbang untuk mendapatkan sertifikasi, dan tahun 2017 itu diharapkan untuk bisa diproduksi. Kemudian 8 juga mengembangkan pesawat tanpa awak, jadi disebut LSU ya, 8 Surveillance UAV. Ini ada beberapa jenis. Ini LSU 02, ini tipe yang sekarang banyak dipakai, termasuk juga oleh TNI Angkatan Darat. Dan LSU 02 ini digunakan untuk pemotretan garis pantai di selatan Jawa. Ini bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, BIG. ya, dengan BIG. Jadi LSU 02 ini sudah memecahkan rekor untuk terbang nonstop dari Pamengpeuk Garut Selatan ke Pangandaran sejauh 200 km. Kemudian generasi yang ketiga LSU 03 itu diuji terbangkan dan bisa memecahkan rekor juga untuk terbang secara otonomus, itu dari Pamengpeuk Garut Selatan, Pangandaran, kemudian sampai dengan Cilacap dan balik lagi, itu sejauh 350 km. Itu generasi ketiga sesudah ini. Kami sudah mengembangkan sampai dengan seri 05 yang ukurannya lebih besar dan membawa muatan lebih banyak lagi. Dan gimana caranya untuk mempertahankan katakanlah sumber daya manusia terbaik kita untuk bisa bertahan di lapangan, sementara tanda kutip godaan di luar kan banyak tuh Pak. Iya. Sekarang perhatian pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM dan juga kesejahteraan pegawai sekarang sudah mulai meningkat ya. Sehingga memang minat generasi muda untuk masuk lapangan pun sekarang banyak sekali. Hanya memang ada moratorium penerimaan pegawai negeri ini yang kemudian membatasi. Ya, diharapkan nanti secara bertahap Lapan bisa mendapatkan tambahan pegawai untuk bisa meningkatkan kinerja. Nah, memang terkait sebetulnya kompetisi. Kompetisi itu berkait dengan pertama dari segi kapabilitas dibentuk dari pendidikan, pendidikan, kemudian pengalaman tambahan melalui training dan tentu pengalaman kerja. Nah, untuk dari segi pendidikan, Lapan sekarang mempunyai strategi penerimaan untuk pegawai inti itu minimal S1 dan umurnya dibatasi maksimal 27 tahun. Perhitungannya begini, kami sebenarnya menginginkan sebagai lembaga penelitian suatu saat nanti tenaga-tenaga peneliti itu minimal pendidikannya S3. Sehingga karena sekarang tidak mungkin langsung menerima S2, S3, itu dimulai dari penerimaan S1. Walaupun sekarang mulai dimungkinkan untuk S2 dan S3. Tapi dimulai dari penerimaan S1. Kalau umur 27 tahun diterima, kemudian nanti untuk disekolahkan lagi itu minimal pengalaman 2 tahun, berarti umur 29 itu nanti disekolahkan S2. S2 dengan masa persiapan 1 tahun itu 30. Biasanya kalau ke luar negeri biasanya ada persiapan bahasa, persiapan nanti untuk riset awal itu 1 tahun, kemudian nanti 2 tahun ambil S2 jadi 32, kemudian S3 3 tahun 35.
Nah, 35 itu diharapkan mereka sudah kembali, nanti ditambah dengan pengalaman-pengalaman training dan mungkin dengan postdoc dan sebagainya, itu diharapkan sudah lebih matang. Dalam sebut aja kurva karir seseorang, kombinasi antara kematangan intelektual, kemudian kekuatan fisik, kematangan kepribadian, itu menurut studi puncaknya di umur 35. Jadi diharapkan inilah mulai dari pemacuan karir sebagai peneliti dan perekayasa itu mulai dari itu. Jadi diharapkan jangan sampai rekrutmen itu lebih dari 27. Jadi kalau nanti dapat yang fresh graduate yang baru lulus umurnya 23, 22 tentu akan lebih cepat. Mereka umur 30-an sudah dapat doktor. Kemudian ini yang nantinya bisa memacu. Nah, daya tariknya pun sekarang sudah lebih baik dibandingkan dengan dulu. Dulu mungkin lulusan luar negeri yang S2 dan S3 ketika menjadi pegawai negeri di lembaga penelitian kemudian banyak yang kabur lagi. Karena sebetulnya insentifnya pun tidak terlalu menarik, kemudian tantangan dan fasilitasnya pun mungkin tidak seperti sekarang. Tapi sekarang ini minat untuk menjadi peneliti sekarang meningkat. Setidaknya perhatian pemerintah untuk peneliti sekarang sudah mulai meningkat. Karir peneliti itu lebih cepat naik dibandingkan dengan PNS biasa, karena kalau peneliti yang produktif dia cepat mencapai peningkatan angka kredit dan itu jabatan penelitinya bisa cepat naik. Nah, kalau jabatan naik itu berarti tunjangan penelitinya pun akan naik. Dan sekarang ditambah lagi dengan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini pun bisa memacu kinerja para peneliti. Karena ya dengan meningkatkan sebut aja kinerja penelitian, produktivitasnya bisa ditingkatkan, itu jabatan penelitinya bisa cepat naik. Karirnya cepat naik dan tentu dari segi insentif tunjangan peneliti dan tunjangan kinerjanya pun ini menambah dorongan mereka untuk bisa meningkatkan produktivitasnya. Mempopulerkan astronomi, Pak. Kalau di luar negeri kan ada tuh banyak program-program TV atau apapun yang bisa mendorong astronomi itu semakin populer di publik, Pak. Dan itu penting, Pak, karena kita lihat di luar negeri juga banyak anak-anak kecil yang terinspirasi program-program seperti itu. Di Amerika kita kenal ada Carl Sagan kalau nggak salah ya. Itu begitu berhasil tahun 90-an, dia membuat 80-an 90-an membuat program-program yang menarik minat anak-anak, dan akhirnya anak-anak juga banyak terinspirasi dan mulai dari situ awalnya. Kalau di Lapan apakah ada seperti itu? Karena kita lihat Bapak kan sebetulnya juga mirip-mirip itu, Pak. Dulu ketika muncul perdebatan antara kalangan katakanlah NU Muhammadiyah tentang perdebatan kapan awal Ramadan, Bapak masuk dengan pandangan-pandangan yang ilmiah. Apakah diperlukan sosok seperti Carl Sagan atau ada upaya-upaya lain yang Lapan lakukan, Pak? Iya. Jadi ini menjadi salah satu program Lapan juga terkait dengan edukasi publik. Karena edukasi publik ini penting sekali. Pertama, untuk menghilangkan kesalahpahaman seperti kasus gerhana matahari itu. Mitos-mitos itu perlu diluruskan. Kedua, juga mengedukasi publik bahwa astronomi, demikian juga sains antariksa secara umum dan teknologi antariksa itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Terkait dengan tadi masalah perbedaan awal Ramadan Idul Fitri, itu sesungguhnya bisa diselesaikan dengan pendekatan astronomi. Dan banyak hal yang menarik memang. Astronomi ini bisa menjadi pintu masuk minat para siswa dan generasi muda untuk menyukai sains. Seringkali para siswa itu takut dengan sains, dengan matematika dan fisika, kimia.
karena dianggap sulit. Tapi diajak melalui astronomi itu diharapkan bisa menarik minat, karena dengan astronomi ini ada tantangan di antariksa yang menarik untuk dikaji. Bintang-bintang yang demikian jauhnya itu sesungguhnya bercerita terkait dengan kondisi mereka. Berapa sih suhu mereka? Seberapa besar mereka bintang-bintang itu sesungguhnya? Kemudian bagaimana bintang-bintang itu terbentuknya, lahir, berkembang dan mati seperti halnya manusia sesungguhnya. Nah, tapi untuk memahami bintang-bintang yang jauh itu perlu bahasa yang secara internasional digunakan itu adalah bahasa gelombang elektromagnetik atau bahasa cahaya lah. Nah, tapi bahasa yang mereka bercerita itu perlu diinterpretasikan. Nah, interpretasinya menggunakan fisika, matematika, kimia itu. Jadi para siswa itu ditunjukkan keindahan langit dan juga fenomena-fenomenanya. Tapi untuk bisa memahami lebih dalam dan sebetulnya menikmati dan mengungkap misteri-misteri di alam semesta, ya harus belajar sains. Dan ini sebagai pintu masuk. Nah, oleh karenanya LAPAN juga ada beberapa kegiatan edukasi seperti itu. Setiap tahun di Pusat Sains Antariksa itu ada Festival Sains Antariksa. Ini mengundang para siswa untuk bisa memahami sains antariksa, dan secara umum sebenarnya aplikasi terkait dengan sains antariksa, terkait dengan perhitungan-perhitungan itu bagian dari pemahaman untuk orbit benda-benda langit. Kemudian kita juga kalau dulu matahari hanya dianggap sebagai sekedar pemanas. Tapi sekarang sudah lebih banyak dari itu. Matahari bukan sekedar sebagai sumber energi, tapi juga sumber gangguan. Ketika tahun 2000-an orang ribut soal kiamat karena ada badai matahari, sesungguhnya bukan kiamat bagi kehidupan. Karena bumi ini dilindungi oleh dua pelindung kuat. Pertama adalah atmosfer, yaitu melindungi bumi dan kehidupan di dalamnya dari sinar ultraviolet. Yang kedua ada pelindung medan magnet bumi, geomagnet. Itu yang melindungi dari partikel-partikel berenergi tinggi dari matahari. Nah, tetapi manusia sekarang kan bergantung pada teknologi satelit untuk komunikasi, termasuk untuk perbankan dan bahkan banyak aktivitas manusia yang lain. Dan satelit itu sangat rentan dari badai matahari. Jadi yang tahun 2000-an yang disebut puncak aktivitas matahari, itu kekhawatirannya bukan kiamat bagi kehidupan, tapi kiamat pada teknologi. Karena sekarang banyak sebetulnya teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia itu, yang paling dominan itu teknologi informasi dan teknologi antariksa. Kalau sebetulnya satelitnya itu terkena oleh badai matahari kemudian rusak, padahal satelit itu digunakan untuk telekomunikasi, maka sekian banyak pengguna telepon seluler tidak akan mendapat layanan kalau satelitnya rusak. Demikian juga untuk broadcasting, untuk TV, siaran-siaran TV yang juga menggunakan satelit. Kalau satelitnya tiba-tiba terkena badai matahari rusak, itu siaran TV juga banyak yang lumpuh. Kemudian perbankan, sekarang perbankan juga menggunakan teknologi satelit. ATM kita ngambil tidak perlu banyak bawa uang, sekarang tinggal pakai sebutnya uang plastik gitu. Jadi bisa transfer, bisa mengambil uang. Itu salah satunya dibantu dengan teknologi satelit untuk komunikasi datanya. Nah, itu sekarang kesadaran perlunya pemahaman cuaca antariksa.
Nah, cuaca antariksa itu dipelajari di Pusat Sains Antariksa. Sebetulnya kita mulai kehilangan keindahan langit. Bandingkan dulu waktu masih sebetulnya kalau kita pergi ke desa yang belum terlalu banyak lampu ya, beda dengan desa yang sudah modern, desa yang masih tidak terlalu banyak lampu. Kita bisa melihat langit yang indah sekali. Galaksi Bima Sakti akan terlihat nyata sekali. Nah, sekarang di perkotaan sudah susah melihat itu. Coba saat pukul 8, pukul 9 lihat ke langit ketika cerah, itu tidak banyak bintang yang terlihat. Galaksi Bima Sakti tidak terlalu terlihat, hanya beberapa rasi yang besar aja, yang terang aja yang bisa terlihat. Apalagi kalau kita berada di pusat kota. Di pusat kota, katakan di pusat kota Jakarta saja, yang cahayanya terang sekali, mungkin hanya beberapa bintang terang aja yang bisa dilihat. Nah, Lapan mencoba ini mulai mempopulerkan terkait dengan langit gelap. Pertama, Lapan akan mengupayakan tiap tahun ada event atau kegiatan malam langit gelap. Ya, diharapkan ini dimulai dari fasilitas-fasilitas Lapan dulu lah. Setiap tanggal 6 Maret itu yang disebut sebagai hari keantariksaan, ini diimbau untuk mematikan lampu luar. Lapan menghimbau masyarakat atau? Lapan menghimbau masyarakat, tapi dimulai dari fasilitas Lapan dulu. Menghimbau masyarakat untuk mematikan lampu luar, termasuk nanti ke pemerintah daerah untuk mematikan lampu jalan. Cukup 1 jam aja, pukul 8 sampai dengan pukul 9. Ini sedikit berbeda dengan Earth Hour. Kalau Earth Hour itu selama 1 jam, lampu di dalam pun dianjurkan dimatikan. Sekarang hanya lampu luar saja. Kalau di dalam rumah masih ada kegiatan, silakan. Tetapi yang lampu taman, lampu di jalan, kemudian lampu di teras, itu minta dimatikan. Kemudian masyarakat diajak keluar untuk melihat perbedaannya. Bagaimana kalau langit dalam kondisi minimal polusi cahayanya. Nah, diharapkan dengan bisa memberikan kontras saat kita dalam lingkungan yang terpolusi cahaya dengan lingkungan yang minimal polusi cahayanya, karena lampu-lampu luar ruangan itu dimatikan, lampu jalan dimatikan, lampu teras rumah dimatikan, lampu taman dimatikan, kita bisa melihat keindahan langit ya. Kita melihat bintang-bintang. Galaksi Bima Sakti bisa terlihat. Dimulai kapan itu? Rencana tahun ini. Jadi 6 Agustus tahun ini. Dan juga Lapan juga menggagas membangun Taman Langit Gelap. Lapan bersama dengan ITB dan Universitas Nusa Cendana saat ini sedang mulai membangun observatorium nasional di Nusa Tenggara Timur, di Kupang ya, di Gunung Timau. Di situ nantinya sekaligus akan dijadikan sebagai taman langit gelap, sekaligus untuk memproteksi observatorium dari polusi cahaya, tapi memproteksinya sekaligus memberdayakan daerah. Kalau di situ dijadikan sebagai taman langit gelap, itu menjadi daya tarik wisata astronomi. Jadi wisatawan datang ke sana malam, bikin tenda-tenda. Kalaupun misalkan ada penginapan juga tanpa ada lampu di luar, lampu hanya di dalam yang tidak menyebar keluar cahayanya. Dan pada saat kondisi malam itu bisa melihat langit yang indah sekali. Jadi itu Taman Langit Gelap, dan di NTT ini dipilih menjadi observatorium nasional karena jumlah hari cerahnya itu terpanjang. Karena wilayah NTT adalah wilayah yang paling kering. Jadi
Jadi peluang untuk mendapatkan langit gelap ini sangat besar di sana, dan ini menjadi salah satu cara memberdayakan daerah sambil melindungi lingkungan dari Observatorium Nasional dari polusi cahaya. Jadi Taman Langit Gelap ini diharapkan menjadi daya tarik wisata astronomi. Dan daya tariknya ini walaupun di Amerika ada, di Eropa ada, kemudian di beberapa negara di langit wilayah utara itu ada Taman Langit Gelap, ya diharapkan di Indonesia mempunyai daya tarik lebih karena wilayah Indonesia yang dekat ekuator itu bisa melihat langit utara dan langit selatan. Lebih jelas. Ya. Dulu itu suatu penemuan sering kali bisa disebutkan, dikaitkan ini penemuan ilmuwan penemuan ilmuwan. Termasuk dulu ini karya-karya ilmuwan muslim. Ini karya-karya barat. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Karena perkembangan sains dan teknologi sekarang sudah kontribusi campuran. Nah, jadi sekarang sebut saja kita tidak bisa lagi membedakan ini hasil Pure gitu Pak. Pure dari barat saja, tidak. Di dalamnya juga banyak kontribusi ilmuwan muslim juga. Hanya memang kalau dari segi jumlahnya tentu yang ilmuwan muslim belum terlalu banyak. Tetapi dalam banyak hal juga sudah memberikan kontribusi juga. Jadi sekarang adalah masing-masing itu berupaya memberikan kontribusi, tidak memandang agama, tetapi memberikan yang terbaik bagi kemanusiaan. Nah, kalau dulu disebut ilmuwan muslim, banyak terinspirasi juga dengan pemahaman terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, terkait dengan bagaimana mengintegrasikan antara iman dan ilmunya. Sekarang pun sama, tetap relevan, dan itu banyak inspirasi-inspirasi yang bisa digali. Khususnya terkait dengan sains, terkait dengan kita menggali ayat-ayat Allah di alam semesta. Itu yang inspirasi-inspirasi terkait dengan akidah juga semestinya bisa mendorong itu. Setidaknya bahwa pengembangan sains yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim itu semestinya tidak lepas akan kepercayaan kebesaran Allah di alam semesta ini. Sehingga bagi ilmuwan muslim, penelitian itu bagian dari membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tetap berlaku. Jadi bacalah, telitilah, tetapi dengan nama Tuhanmu. Artinya tidak lepas. Ketika mendapatkan suatu hal yang mengagumkan dari penelitiannya, dari kajiannya, dari penjelajahan ilmiahnya, dia akan kembali, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Pasti segala sesuatu itu ada manfaatnya, ada maknanya. Sains seringkali kemudian ditanya apa manfaatnya, mungkin tidak langsung, tapi suatu saat nanti akan banyak manfaatnya dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Salah satu pertanyaan manusia yang paling hakiki, dan ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dijawab secara astronomi, itu adalah terkait adakah kehidupan di luar bumi. Masalah lain yang juga menarik terkait dengan asal-usul alam semesta. Karena manusia itu selalu bertanya,
dari mana dia asalnya, kemudian adakah di sekitar kita yang sama dengan kita. Nah, secara astronomi difahami bahwa bumi ini bukan satu-satunya planet yang layak huni. Dari sekian bisa juga miliaran galaksi. Di dalam galaksi itu ada miliaran bintang lagi. Di dalam bintang ada juga planet-planet, dan sekian banyak planet itu pasti ada yang mempunyai kondisi seperti bumi. Nah, untuk mencari layak tidaknya kehidupan itu biasanya 3 syarat yang diambil. Pertama, dari segi suhunya. Suhu yang layak kehidupan adalah suhu yang memungkinkan air dalam keadaan cair. Artinya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Berarti rentang suhunya itu katakan beberapa puluh derajat sampai dengan mungkin sekitar 70 derajat. Itu rentang yang air dalam kondisi cair. Kalau sampai dengan 100 derajat itu air sudah menjadi uap. Di bawah 0 derajat air sudah menjadi beku. Nah, air dalam kondisi cair itu diperlukan untuk metabolisme makhluk hidup. Karena bagaimanapun setiap makhluk hidup pasti ada airnya. Dan airnya itu dalam kondisi cair. Sehingga pencarian kehidupan di luar bumi itu pertama dicari planet-planet yang jaraknya dari bintangnya itu memungkinkan suhunya, memungkinkan air dalam keadaan cair. Itu yang disebut sebagai habitable zone, zona layak hidup. Nah, kemudian dilihat dari suhunya. Kemudian yang kedua, kalau suhunya betul itu layak untuk air dalam keadaan cair, dicari ada airnya tidak. Kalau ada airnya, mestinya di sana air dalam kondisi cair. Karena semua kehidupan itu pasti perlu air. Soal oksigen itu bukan, karena ada makhluk hidup yang perlu oksigen, ada justru makhluk hidup yang tidak perlu oksigen. Tapi kalau air ada, harus. Nah, kemudian ciri yang ketiga untuk mencari kehidupan itu harus ada unsur organik sebagai tanda-tanda kehidupan. Jadi dengan unsur 3 syarat ini, para astronom mencari kehidupan. Itu ada cabang khusus yang untuk mempelajari kehidupan di luar itu. Namanya bioastronomi, gabungan biologi dan astronomi, atau sering disebut juga exobiology. Jadi biologi di luar bumi. Nah, secara astronomi di antara makhluk-makhluk hidup itu kemungkinan ada makhluk cerdasnya yang seperti manusia, yang jadi disebut sebagai alien. Itu makhluk cerdas dari luar bumi. Itu memang fiksi ilmiah, tapi secara astronomi diyakini. Yang bentuknya Einstein gitu enggak? Nah, soal bentuknya itu memang imajinasi. Bapak kan sebagai tokoh di LAPAN gitu Pak ya, dan pengalaman risetnya begitu panjang. Pernah nggak sih Pak di Indonesia ini, mungkin pertanyaan agak konyol-konyolan juga, ngelihat nggak sih Pak UFO atau something like that dengan alat-alat yang dipunya gitu Pak? Karena kan kalau kita seringkali melihat ada pengakuan-pengakuan lah, tapi kan tentunya secara ilmiah susah dibuktikan. Jadi astronomi meyakini adanya makhluk hidup di luar bumi. Itu kesepakatan konsensus atau? Ya, kepercayaan dari segi logisnya. Masa sih dari sekian banyak planet itu tidak ada yang kondisinya mirip bumi, kemudian ada kehidupan di sana. Kemudian dari sekian banyak kehidupan itu diyakini ada kehidupan yang cerdas, makhluk cerdas. Oleh karenanya ada proyek disebut sebagai SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi pencarian kecerdasan di luar bumi. Itu ciri kecerdasan itu dilihat dari sinyal-sinyal radio. Tadi saya sebut bahasa universal itu gelombang elektromagnetik. Jadi dicari di antara bintang-bintang ini ada tidak pancaran gelombang elektromagnetik, gelombang radio yang bukan gelombang alami.
dari pancaran radarnya, dari pancaran broadcasting radio mungkin ada yang bocor yang kemudian bisa tertangkap dari bumi. Ternyata banyak yang seperti itu. Hanya memang problemnya karena terlalu jauh kita tidak bisa berkomunikasi. Karena bisa aja jaraknya puluhan, kapan ngirimnya, keterimanya kapan gitu Pak ya? Iya, puluhan ribu tahun cahaya, berarti kalaupun kita mengirimkan itu baru puluhan ribu. Nanti kepala lapan yang ke sekian kali baru dapat laporannya. Frekuensinya 99,1. Nah, dari kondisi itu, kepercayaan adanya makhluk luar angkasa itu, kemudian ada pertanyaan, apakah betul yang kesaksian ada yang piring terbang atau UFO, unidentified flying object, ya, benda terbang crop fields juga kan, benda terbang tidak dikenal, atau ada lagi crop circle, ya, crop circle, yang semua itu secara astronomi dianggap tidak benar. Kalaupun ada penjelasan seolah-olah ilmiah untuk menjelaskan crop circle, menjelaskan terkait dengan pesawat antariksa, bahkan termasuk ada seolah-olah penemuan ada makhluk luar angkasa, itu semuanya digolongkan sebagai pseudoscience, sains semu, seolah-olah dijelaskan. Tapi itu memang tidak pernah ada Pak ya? Tidak pernah ada. Logika sederhananya gini, kalau betul ada makhluk luar angkasa yang masuk ke bumi, dan itu bisa dideteksi ada kesaksian, maka yang paling banyak mendapatkan bukti mestinya astronom. Astronom yang terus memantau langit, baik itu malam, kalau siang itu dengan gelombang radio, itu mestinya yang paling banyak menemukan buktinya mestinya astronom. Tapi justru tidak ada astronom yang mendapatkan itu. Dari orang-orang awam aja. Nah, dari orang awam itu bisa aja itu kesaksian yang kalau itu betul bukan rekayasa, itu kesalahan lihat atau objek yang sebenarnya bisa dijelaskan, walaupun ada beberapa yang karena memang sulit ditelusur lagi memang belum bisa dijelaskan, tetapi itu bisa dibuktikan. Sebut aja foto-foto tahun 70-an ketika misi Apollo. Itu ada yang menggambarkan seolah Apollo diikuti oleh piring terbang. Ya, baru tahun 90-an setelah ada yang menganalisis ulang, itu sesungguhnya bukan piring terbang. Itu hanya sekedar pantulan dari bagian dari Apollo itu, yang karena resolusi kamera pada waktu itu hanya terlihat cahayanya aja seperti piring terbang. Nah, itu artinya banyak hal yang sebenarnya mungkin hanya fenomena yang biasa, tapi kemudian orang awam menganggapnya seperti piring terbang. Jadi secara astronomi, piring terbang, kemudian crop circle, itu dianggap sebagai pseudoscience, ya, sains semu. Ada orang yang mencoba menjelaskan secara ilmiah, tapi sesungguhnya itu tidak ilmiah. Bicaranya sama agama itu sangat erat Pak ya, ketika bicara alam semesta segala macam. Tapi kenyataannya banyak juga orang-orang pintar yang justru ketika melihat alam semesta begitu bingungnya mereka, ini hanyalah kebetulan yang begitu sempurna, dan menjadi pada posisi yang agnostik atau mungkin bahkan pada titik ekstrimnya tidak percaya Tuhan. Kalau Bapak sebagai seorang ilmuwan, bahkan Bapak kan kalau latar belakangnya memang menarik juga Pak, punya pengetahuan agama yang cukup dalam. Bagaimana Bapak melihat itu Pak? Ya, agama, keyakinan itu mau tidak mau terkait dengan hidayah. Jadi ada faktor hidayah. Sebagian ada yang kemudian dengan logikanya dia bisa menemukan Tuhan, dia bisa mendapatkan hidayah. Tapi ada juga yang dengan logikanya dia malah menjauhi. Tetapi sesungguhnya kalau dengan logika ilmiah itu tidak ada sesuatu yang tidak ada sebab. Jadi terkait dengan hal-hal yang ada di alam ini pasti ada sumber yang menyebabkannya. Dan ketika sebut aja ditelusur, akhirnya bahwa segala sebab itu awal mulanya ya dari mulai terjadinya alam semesta ini. Karena itu adalah awal
dari segala materi dan energi. Jadi kalau mau ditelusur dari sebut saja hukum kekekalan energi, orang tidak menyebut kekekalan energi seolah-olah tidak Islam, itu Islami. Jadi kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan dan diciptakan. Yang bisa adalah diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bahwa mengapa ini bisa dijelaskan karena ini. Kalau lu ditelusur lagi, ya sumber awalnya adalah saat Big Bang itu, saat ledakan awal. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Big Bang terjadi dengan sendirinya? Ya pasti ada menciptakan. Yang menciptakan pasti yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu pasti Tuhan. Kita mempercayainya sebagai Allah pencipta alam semesta. Jadi kalau memang hidayahnya kemudian mengarahkan seseorang untuk berpikir, ya dia akan menemukan Tuhannya. Tetapi kalau memang dia tidak mendapatkan hidayah, bagaimanapun juga mungkin ada orang walaupun diajak untuk berpikir logis, ya tetap dia menganggap segala sesuatu ya seperti apa yang terlihat secara fisik itu, ya seperti itu. Jadi kalau dalam Islam, ya ayat-ayat di alam ini sebagai penguatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Ini bahasa yang khas di dalam Al-Qur'an. Bahwa segala sesuatu yang tercipta di alam ini dan segala proses yang berlaku di dalamnya itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, bagi para cendekia. Cirinya ada 4. Nah, kalau cendekiawan ulil albab, pertama adalah senantiasa ingat kepada Allah. Jadi yang pertama ingat kepada Allah dulu. Itu untuk mendapatkan hidayah, untuk ingat kepada Allah. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, artinya dalam segala situasi. Kemudian wa tafakkurna fi khalqis samawati wal ardh, dan bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Itu ciri yang kedua. Berzikir kemudian berpikir. Kalau dijumpai sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang istimewa, dia bukan menepuk dada. Inilah keberhasilan aku, bukan. Tapi dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Ciri yang ketiganya seperti itu. Jadi mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kemudian yang keempat, cirinya adalah menyadari bahwa penjelajahan intelektualnya itu tidak sempurna. Bisa saja keliru, bisa saja salah. Oleh karenanya dia senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Faqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari sisa api neraka. Subhanak, maksudnya Engkau hanya Allah saja yang sempurna, dan kami berlindung dari kemungkinan salah dan khilaf, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Pak Thomas Jamaluddin, Kepala Lapan. Dan demikian wawancara kami dengan Kepala Lapan Bapak Thomas Jamaluddin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu kembali dengan tokoh berikutnya di Manusia Indonesia dan Arah.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.